Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dalam suasana kita seperti ini ya, ada wabah COVID, mudah-mudahan tidak semangatnya tidak mengendur ya, tetap semangat merdeka ya. Nah, jadi puji dan syukur Ibu panjatkan kepada Hadirat Ilahi Robi bahwa pada hari ini kita dapat bertatap muka walaupun jauhan, tapi hati kita tetap berdekatan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sholawat dan salam Ibu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi ini ya, dengan semangat yang begitu besarnya kita bisa melakukan istilahnya pembelajaran secara daring ya. Dan kalian harus sudah siap-siap dengan bukunya masing-masing bahwa materi ini harus dirangkum ya. Nanti dilaporkan pas kalian masuk ke sekolah ya. Nah, materi sekarang Ibu akan berikan ada tentang materi kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah bagaimana ya, namanya manusia itu bisa menerima ya, aku dan kaminya itu ada termasuk ego dalam diri setiap manusia. Jadi bahwa manusia itu punya ego masing-masing, di mana ego itu harus bisa kita kendalikan dalam kehidupan sehari, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kalau kita melanggar ego itu, maka kita akan melanggar hukum. Ya, jadi kita semua di sini harus bisa bagaimana menginterdepensi mental kita dan interpenetrasi mental kita supaya hidup kita itu bisa lebih baik dan bisa berbaur dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kesadaran hukum juga di sini mempunyai pengertian bagaimana hukum itu sebagai ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan itu ada di dalamnya tentang bagaimana dasar-dasar hukum, bahwa kita harus mematuhi dan dipaksa oleh hukum. Jadi hukum itu memaksa kita supaya kita mentaati peraturan hukum yang ada di dunia ini. Terus yang kedua adalah bagaimana hukum itu sebagai kaidah ya, sebagai kaidah kehidupan kita, bahwa kita itu terikat dengan norma ya. Bahwa kita dalam hidup di Indonesia mempunyai norma, 4 norma. Pertama norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma kesusilaan. Yang kesemuanya itu harus kita laraskan, harus kita praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah hukum sebagai tata hukum ya. Jadi hukum itu adalah ada tata hukumnya dalam KUHP ya. Dalam KUHP itu kitab undang-undang hukum administrasi pidana dan perdata ya. Jadi bahwa hukum itu mengikat kita bahwa kita tidak boleh melanggar hukum pidana dan perdata tersebut. Yang seterusnya adalah hukum sebagai petugas hukum. Jadi hukum itu ada petugas-petugasnya, tidak sembarang orang menjadi petugas hukum. Jadi disesuaikan dengan bagaimana pengetahuan, pendidikan orang tersebut. Seperti contohnya kepolisian itu bisa menjadi petugas hukum, penyidik itu bisa menjadi petugas hukum. Terus hukum juga sebagai ketentuan dari penguasa ya. Jadi kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati peraturan yang diberikan ya oleh pemerintah tersebut. Ya, di sini penguasa itu adalah contohnya presiden ya, terus juga gubernur, terus juga bupati, terus juga camat, lurah, sampai juga ke tingkat RT ya. Itu adalah contoh penguasa. Nah, ini penguasa di sini ya, bagaimana mengatur pola kehidupan masyarakatnya supaya mentaati dari kebijakan dari pemerintah tersebut. Terus hukum juga sebagai proses pemerintahan ya. Jadi pemerintah bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat juga mentaati hukum. Maka pemerintah itu akan selaras ya, pemerintah itu akan lebih baik ya, aman, damai dan tentram. Terus hukum juga sebagai pola-pola perilakuan ya. Jadi kita itu perilaku kita dalam kehidupan lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat itu kita itu membentuk polanya dari pola hukum tersebut ya. Jadi perilaku kita mau baiknya mau tidaknya kita berpandang seseorang itu ditimbulkan ya dari pola-pola asuh tersebut, dari pola keluarganya, contohnya pola lingkungan sekolahnya, masyarakatnya, itu memberikan kepribadian dari seseorang. Seterusnya yang terakhir adalah hukum sebagai jalinan nilai-nilai ya. Jadi nilai-nilai dalam lingkungan masyarakat
ya, terus juga keluarga maupun sekolah itu akan diadopsi oleh anak-anak. Bagaimana bentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana anak mengerti tidak? Ya, nah nanti ibu akan kalau kalian nanti ada pertanyaan nanti boleh ya di sekolah. Sekarang lanjut kepada indikator-indikator kesadaran hukum. Indikator-indikator kesadaran hukum adalah bagaimana di sini ada pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, ya. Yang keduanya, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Dan yang ketiganya, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Dan yang keempatnya adalah pola-pola perilakuan hukum, ya. Jadi di sini adalah bagaimana hukum itu bersifatnya ya membentuk pola karakter manusia tersebut. Jadi membentuk karakter manusia supaya tidak melanggar hukum, yaitu terikat oleh pendidikan-pendidikan hukum, dan sikapnya itu membentuk pola karakter masyarakat supaya tidak melanggar peraturan hukum. Di sini ada faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tersebut diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai, ya. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa membentuk suatu karakter tersebut apabila hukumnya ditaati dan dipahami. Terus dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang warga negara masyarakat mentaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab di sini adalah pertama, takut karena sanksi, ya. Sanksi negatif apabila melanggar hukum, ya. Otomatis sanksi di sini ada sanksi dari sosial dari masyarakat, ada sanksi dari agama juga, ya. Nah, itu yang bahayanya adalah sanksi sosial dari masyarakat. Bagaimana? Pertama, bisa dikucilkan, begitu ya, bisa diusir, ya. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana sanksi negatif yang apabila seseorang melanggar hukum. Yang keduanya, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, ya. Jadi masyarakat akan berjalan berirama hubungannya baik dengan pemerintah apabila masyarakat itu mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, ya. Terus selanjutnya, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya, ya. Jadi rekan-rekan sesama akan aman, nyaman, hidup berdampingan, ya, kerjasama, berhubungan baik apabila di dalamnya saling menghormati dan saling menghargai. Jadi apabila hidup selaras, seimbang, ya, maka akan menciptakan di dalam lingkungan masyarakat itu adalah tentang bagaimana rasa aman, nyaman, dan damai. Seterusnya, ya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, ya. Jadi karena negara kita adalah negara yang beragam dari etnis, suku bangsa, bahasa maupun agama. Jadi semua itu kita itu harus bisa menerima di antara perbedaan tersebut yang disebut dengan multikulturalisme, ya. Jadi hanya Indonesia satu-satunya negara di dunia, ya, yang mempunyai, ya, multikulturalisme ini. Jadi agamanya yang banyak, bahasanya, suku bangsanya kira-kira 300 macam suku bangsa. Belum bahasanya, belum adatnya. Dari Sabang sampai Merauke, ya. Orang Merauke tidak mau disebut Sabang. Jadi dari Merauke sampai Sabang ini, ya. Nah, mereka itu berbeda, ya. Apalagi kalau kalian ke Papua, bagaimana budayanya? Ya, bagaimana adatnya? Terus orang Sunda, terus juga orang Jawa. Nah, gitu ya. Jadi kita itu harus bisa menerima kenyataan bahwa kita hidup berdampingan dengan beda agama, beda bahasa, beda budaya, beda adat istiadat. Ya, insya Allah negara kita akan maju, ya, akan kaya dan sudah kaya begitu ya. Nah, jadi tinggal kita menikmati gitu ya, menikmati dan memanfaatkan, ya, budaya alam yang sudah ada di negara kita sendiri. Yang terusnya, bagaimana, ya, hukum itu membuat jaminan, ya, jaminan bagi masyarakat apabila hidup kita terjamin, ya, maka akan menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Terusnya di sini lanjut kepada pengertian pelanggaran lalu lintas. Pengertian pelanggaran lalu lintas menurut KUHP. KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya.
Tindak pidana di sini adalah tindak kejahatan, ya. Contohnya pelanggaran, terus juga tindak pidana hukum yang artinya sifatnya tercela. Ya, di sini contohnya tindak pidana melanggar peraturan lintas. Nah, di sini banyak sekali para pelajar. Jadi para pelajar ini tingkat pelanggarannya terhadap lalu lintas nomor 1 di Indonesia. Terus juga tingkat kecelakaannya tertinggi di Indonesia. Ini para pelajar. Ya. Kenapa? Karena para pelajar ini pertama, kalau membawa motor jarang memakai helm. Yang kedua, berboncengan lebih dari satu. Yang ketiga, suka melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya. Jadi tolong kepada anak-anakku semua, ya, apabila kalian mau membawa kendaraan ke jalan raya, jangan raya itu dianggapnya sebagai sirkuit, ya, sirkuit untuk balap. Ini jalan yang harus bagaimana kita tuh mentaati pelanggaran rambu-rambu yang ada. Jangan dilanggar begitu, ya. Karena apa? Karena keegoan dari para pelajar itu merasa jalan milik sendiri begitu. Nah, itulah kebanyakan kecelakaan ini dilanggar oleh para pelajar, ya. Jadi sayang sekali nyawa kita dibuang sia-sia hanya untuk contohnya menyalip kendaraan lain karena panas, disalip oleh contohnya kendaraan teman atau sebagainya, gitu ya. Jadi mulai saat ini, ya, anak-anakku semua harus mulai mentaati peraturan rambu lalu lintas apabila semua ingin selamat. Seterusnya di sini jenis pelanggaran itu selain pelanggaran lalu lintas adalah kejahatan, ya. Nah, ini kejahatannya banyak sekali, ya. Jadi kejahatan contoh lagi kalau masuk pelajaran berarti sudah melanggar tindak pidana. Di sini ada kategori pelanggaran lalu lintas. Pertama, pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi anak-anakku semua apabila membawa motor harus lengkap dengan surat-surat, contohnya STNK. Apalagi kalian kalau belum umur 17 tahun belum mempunyai SIM. Jadi kalian sangat disayangkan apabila kalian mau masuk sekolah, ibu lihat di jalan suka ditilang, ya. Dan polisi juga kenapa, ya, menilang anak yang memang banyak sekali yang anak sekolah yang mau sekolah. Jadi sekolahnya terhambat, udah mau kesiangan, ya. Nah, itu adalah sebagai faktor penghambat kalian masuk sekolah karena melanggar lalu lintas. Jadi kalau kalian mau membawa kendaraan harus sudah siap dengan surat-surat yang kalian miliki, baik SIM maupun STNK, dan memakai helm. Helm itu bukan untuk gagayaan, ya, tapi untuk keselamatan. Ya, jadi kalian ada Bu ini mah deket, ya, hanya ke warung tetap harus pakai helm. Tiba-tiba kalau celaka, ya, tigurawil ka bajing, jatuhnya tigurawil bajing, ya. Nah, itu bisa tenang, tapi ini tigurawil kepala, kepala tidak ada jualan, ya. Jadi kepala itu hanya satu-satunya. Kalau ada banyak jualan mungkin bisa, ya. Jadi tolong, ya, namanya kepala itu dijaga, ya. Karena itu menjaga untuk supaya kita tidak celaka atau supaya kita menjadi selamat. Yang seterusnya adalah bagaimana perlengkapan bagi kendaraan bermotor itu harus sekurang-kurangnya. Pertama, kalau kita punya kendaraan mobil, pertama harus memakai sabuk pengaman, ya. Terus ada ban cadangan, terus juga ada segitiga pengaman apabila mobil kita mogok. Jadi harus ada segitiga pengaman, harus ada dongkrak, terus juga pembuka roda, helm, dan P3K. Jadi peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan, ya. Jadi walaupun kalian hanya punya motor, gak apa-apa, siap-siap saja di dalam motornya harus tersimpan P3K. Paham, ya, semua anak-anakku? Nah, sekarang lanjut kepada persyaratan laik, ya, di jalan itu kan oleh kerja minimal kendaraan. Jadi kalian, apalagi anak-anak sekolah ini biasanya banyak yang melanggar kendaraannya. Pertama dengan knalpot yang bising. Apalagi kalian sekarang mau masuk ke SMK 2,
tidak boleh kalian membawa motor dengan knalpot yang bising. Itu sudah melanggar poin ya untuk masuk ke sekolah ini. Jadi apabila kalau kalian membawa motor dengan knalpot yang bising, berarti kalian bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Ya. Terus kalian harus juga jangan selalu membunyikan klakson di lingkungan sekolah ya begitu. Jadi harus punya etika tata krama dalam lingkungan sekolah dalam membawa motor. Yang seterusnya adalah tentang larangan. Larangan di sini, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Ya, jadi contohnya kalian di dalam motor itu banyak sekali atribut-atribut yang membuat gerah gitu ya, orang lain melihatnya gitu. Jadi contohnya ada atribut tentang amit-amitnya, tentang gitu ya, foto-foto yang tidak sewajarnya begitu ya. Jadi kalian yang biasa aja, jadi yang seaslinya saja gitu ya. Dalam kendaraan tidak boleh dikasih atribut-atribut yang dapat membahayakan pengendara bermotor. Yang seterusnya adalah pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian ya. Nah, di sini contohnya memberhentikan arus lalu lintas di jalan, pengguna jalan. Jadi kalian yang membawa kendaraan bermotor, apabila ada orang yang mau melintas, itu harus stop. Kita harus menghargai pengguna jalan, ya. Jadi harus memberikan bagaimana keleluasaan kepada pengguna jalan. Dan ini contohnya, ini sekarang lagi rambu lalu lintas itu merah, itu berhenti. Nah, itu memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk melewati ruas jalan tersebut. Ya. Jadi kita harus menghargai orang lain yang tidak membawa kendaraan bermotor. Yang seterusnya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor jalan wajib mematuhi ketentuan. Rambu perintah. Ya, rambu perintah. Bagaimana kalian bisa contohnya, oh di sini mah tempat parkir, oh di sini mah tempat berhenti, oh di sini mah tempat harus laju, tidak boleh parkir. Nah, itu harus itu harus kita itu memang harus dilaksanakan begitu ya. Tidak boleh kita berhenti di sembarang tempat gitu. Jadi kalau seperti itu kita sama-sama mentaati peraturan lalu lintas. Yang seterusnya adalah bagaimana pelanggaran ya. Setiap yang memberikan sepeda motor ini harus, jadi tidak boleh membawa penumpang lebih dari satu. Jadi kalau membawa penumpang lebih dari satu, maka itu sudah melanggar peraturan lalu lintas. Nah, kebanyakan yang menyebabkan celaka itu karena muatan lebih dari kapasitas kendaraan tersebut. Ya, nah itu kebanyakan yang kecelakaan di Indonesia itu seperti itu. Jadi membawa penumpang motor 3-4 orang, terus juga membawa contoh penumpang mobil lebih dari 10 contoh. Jadi beban dari kendaraan tersebut melebihi ya beban dari muatan. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Itu yang dilarang oleh pemerintah. Lanjut kepada pelanggaran hukum oleh pelajar. Pelanggaran hukum oleh pelajar, nah ini ya. Di sini ya paling tinggi ranknya karena ini pelajar ini contohnya yang menyebabkan kecelakaan. Nah, ini fase-fase perkembangan individu. Pertama, tahap perkembangan masa usia prasekolah ya. Usianya 0 sampai 6 tahun. Terus masa usia SD 6 sampai 12 tahun. Masa usia sekolah menengah 12 sampai 18 tahun. Masa usia mahasiswa 18 sampai 25 tahun. Nah, ini masa-masa usia sekolah menengah ini kebanyakan masa-masa usia melanggar peraturan lalu lintas.
Nah, masa-masa usia inilah yang menyebabkan kecelakaan tertinggi dalam lalu lintas. Ya. Ya. Terus di sini ada undang-undang lalu lintas. Ya. Jadi undang-undang itu bukan hanya bukan formalitas, ini benar-benar harus dilaksanakan oleh kita semua. Jadi undang-undang ini contohnya kita tidak memakai helm, melanggar undang-undang. Terus juga kita tidak membawa SNK, melanggar undang-undang. Terus juga kita tidak punya SIM juga sama, itu sudah melanggar undang-undang. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. Yang pertama, nilai moral dan sikap. Ya. Jadi nilai dari contohnya, nilai dari tingkat untuk mentaati pelanggaran lalu lintas ini sangat kurang. Ya, kenapa? Karena keakuannya, karena keegoannya. Yang kedua, moralnya, gitu ya. Kadang yang membawa kendaraan itu dalam keadaan contohnya mereka itu arogansi begitu ya. Arogansi karena merasa paling bisa gitu ya, paling berani. Nah, itu. Terus juga sikapnya ya. Karena sikapnya yang memang merasa paling bisa, contohnya ya. Contohnya saya paling bagus motornya. Nah, akhirnya menyebabkan itulah ya, pelanggaran, terdapat kecelakaan di jalan raya ya. Nah, seterusnya di sini Undang-Undang Lalu Lintas pasal 81 ayat 2 ya. Di sini menetapkan syarat usia 17 tahun kalian boleh memiliki SIM A, surat izin mengemudi, dan SIM C. Ya. Kalau SIM A kalian untuk mobil, kalau SIM C kalian surat izin mengemudi untuk apa coba? Untuk motor. Ya, nah itu. Jadi kalian boleh setelah umur 17 tahun memiliki SIM tersebut. Kalau kalian sudah umur 17 tahun tidak memiliki SIM ya, terus kalian membawa kendaraan bermotor ke jalan raya, nah itu dikhawatirkan kalian melanggar lalu lintas, kalian terdapat tindak pidana. Akhirnya kalian bisa melanggar undang-undang tersebut. Seterusnya ya adalah faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai moral tersebut ya. Jadi lingkungan juga adalah paling besar pengaruhnya terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut. Jadi kalian harus bisa memilah bagaimana lingkungan yang baik untuk kalian dan bagaimana lingkungan yang jelek untuk kalian. Yang baik dan itulah yang kalian harus ambil, dan yang jelek kalian tidak boleh kalian laksanakan gitu ya. Jadi harus tetap kalian mentaati peraturan tersebut. Di sini ada bagaimana di sini ya kategori tentang penyebab kenakalan remaja. Di sini ada rational choice. Ya. Teori ini merupakan faktor individu dari faktor lingkungan. Ya. Sekarang banyak sekali karena masa-masa itu masa-masa transisi, masa kalian itu ya. Bagaimana kenakalan remaja itu ya? Karena pertama di atas karena interest. Jadi karena rasa kepercayaannya gitu kurang, motivasinya dari orang tua kurang ya itu. Jadi namanya masa remaja itu masa-masa yang mana yang sesuai dengan budaya timur kita, sesuai dengan agama ya. Terus juga norma hukum begitu ya, norma kesopanan dan lain-lain. Dari mulai cara berpakaian ya, cara kita berbicara, cara kita bergaul juga dengan teman itu ya, itu adalah suatu budaya. Jadi budaya itu bagaimana kita menyikapinya ya, jadi harus bisa lebih baik. Yang seterusnya strength ini adalah bagaimana ya, bagaimana kita ini adalah tekanan yang besar dalam masyarakat. Contohnya kemiskinan ya. Kita tidak menyadari ya dengan datangnya bahaya COVID ini menyebabkan kemiskinan, kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat kita.
ya. Yang tadinya bekerja di perusahaan di PHK, itu menyebabkan juga berkurangnya penghasilan. Terus juga yang tadinya bisa berjualan di pasar, ya, di mall dan lain-lain, karena COVID ini contohnya ya, jadi berkurang pendapatan. Akhirnya terjadilah ya berkurangnya penghasilan, menyebabkan kemiskinan. Nah inilah, kemiskinan ini bukan berarti kita harus nakal, tapi dengan kemiskinan justru kita harus bangkit ya. Kita harus semangat menatapi kehidupan, karena kita hidup tidak akan selamanya miskin, karena hidup kita tidak selamanya akan sedih ya. Hidup suatu saat kita akan bahagia, hidup suatu saat kita akan mendapatkan ya yang apa yang kita cita-citakan, istilahnya akan indah pada waktunya ya. Jadi kalian, anak-anakku semua, jangan sampai kalian frustasi dengan keadaan. Justru kita harus menang dengan keadaan. Kita harus lawan COVID ini dengan kita hidup dengan contohnya kita lebih sehat ya, terus juga jaga jarak dan memakai masker. Kok ibu sekarang tidak memakai masker? Nah, contohnya seperti kalian, karena ibu kan memberikan materi, ibu tidak ada rekam di sini ya. Jadi ibu memberikan materi kepada kalian dengan daring ya. Jadi kalian kemana-mana nanti keluar dari rumah, baik ke pasar ke sawah ke, contohnya ke kebun ke rumah teman ke, main dan lain, harus tetap kalian ya harus jaga jarak, harus memakai masker, dan kalian harus tetap banyak cuci tangan dan jangan interaksi dengan teman ya atau dengan orang lain ya. Itulah, jadi kita harus lawan corona ini, harus semangat kita menghadapi kehidupan ini. Tidak selamanya kita hidup itu susah, pasti hidup ini suatu saat kita akan bahagia. Amin ya robbal alamin. Yang seterusnya adalah differential association ya. Nah di sini teori ini bagaimana kenapa remaja diakibatkan oleh salah pergaulan ya. Makanya ada istilah, kalau orang kita contohnya gaul dengan anak pesantren bisa kabawakeun pinter ngaji. Lamun orang gaul dengan anak yang pinter matematika bisa kabawakeun bisa matematika, pinter matematika contohnya. Lamun orang gaul jeung tukang mabok bisa kabawakeun mabok. Nah itu pergaulan. Jadi kalian harus bisa memisah, memilah, memilih teman yang baik supaya kita kebawa menjadi orang yang baik begitu ya. Dengan salah pergaulan maka akan salah nanti kehidupan kita ke depannya gitu ya. Jadi kita harus memilih teman yang membawa kepada kebaikan. Yang kelima, labeling. Labeling. Label ini adalah bagaimana anak nakal selalu dianggap diberikan label di Indonesia ini. Nah ini sebenarnya orang tua tidak boleh memberikan label kepada anak. Sanakal-nakalnya anak tidak boleh kita memberi cap label nakal kepada anak. Jadi suatu saat kalian sebagai calon orang tua, anak kurang bedegong, kamu maning mah bedegong, tidak boleh. Soleh, bager, pinter, nah harus seperti itu kepada anak ya. Raih anak. Sekarang anak punya nilai, mempunyai nilai. Nilainya jelek, jangan kamu mah nilainya jelek, jangan seperti itu. Oh, nilainya sudah bagus, nanti harus ditingkatkan lebih bagus lagi. Nah, harus itu seperti itu orang tua ya. Jadi anak, senakal apapun anak, kita tetap harus kepada anak tidak boleh memberikan cap anak nakal. Anak soleh aja, soleh, pinter, baik seperti itu ya. Terus juga tidak boleh memberikan label anak bodoh. Harus kasih anak itu pinter ya. Kalau nanti menghafalnya akan lebih pinter lagi. Nah, seperti itu ya. Terus juga anak yang belum bisa harus sampai bisa. Jadi tidak boleh menjudge anak sehingga anak sudah dijudge sama orang tuanya, sama gurunya, menyebabkan anak jadi frustasi. Nah seperti itulah ya. Jadi dengan kalimat ya yang baik dan benar bisa menyebabkan anak tambah semangat belajarnya. Jadi anak harus dikasih reward, dikasih hadiah, walaupun tidak hadiah dengan barang tapi dengan ucapan ya. Nah itulah ya anak-anakku semua tentang bagaimana supaya anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah sekarang lanjut, sikap orang tua dan dampaknya terhadap kepribadian anak.
Pola perlakuan anak, pertama tidak boleh terlalu melindungi atau overprotective. Ya. Di sini contohnya perilaku orang tua terhadap anak ini kontak yang berlebihan. Anak lagi belajar di teleponan, di SMS-an, nah tidak boleh ya, seperti itu. Nah jadi sekarang banyak anak, bu ini ayah telepon bu ti orang tua, bu ayah SMS ti orang tua, bu pi orang heula, pi orang anak STNK heula, pi orang sidang heula. Nah sekarang, mulai sekarang orang tua tidak boleh mengganggu anaknya lagi sedang belajar. Itu kewajiban orang tua ya. Ini mah kak ibu kan suka piket ya di sini. Anak teh minta izin, ibu pada sidang heula, orang tua eta ka mana? Sampai mengganggu anak belajar. Terus ibu sakit pada uih, eta uih sorangan. Orang tua tengah jemput sampai seperti itu anaknya. Jadi orang tua itu tidak boleh berlebihan terhadap anak sampai mengganggu anak lagi belajar. Jadi kewajiban orang tua lah untuk menanggulangi itu semua. Ya, menghandle tentang SNK anak yang ditilang itu adalah kewajiban orang tuanya untuk melaksanakan sidangnya. Jangan anak yang lagi belajar disuruh ikut sidang seperti itu ya.